Tahukah kita bahwasanya manusia ketika diciptakan oleh Allah, kita semuanya diciptakan oleh Allah itu membawa kekurangan, dan kita membawa berbagai macam ketidaksempurnaan diri kita selaku manusia. Setidaknya saya dan antum memiliki 3 kekurangan dalam kehidupan kita selaku manusia. Kaya ataupun miskin, tampan ataupun biasa, sesungguhnya kita memiliki kekurangan 3 perkara. Kekurangan apa yang dimiliki oleh seorang manusia? Yang pertama, sesungguhnya manusia itu diciptakan dan dilahirkan dari perut ibu-ibu mereka dalam kondisi bodoh. Makanya kita ketika dilahirkan oleh Allah, sifat yang melekat dalam diri manusia itu adalah bodoh. Makanya Allah menyebut kita berkali-kali di dalam Al-Quran, zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang suka mendolimi dirinya sendiri, jahula, dan mereka itu adalah makhluk yang selalu jahil dalam setiap kehidupan mereka. Makanya inilah yang menjadikan karakter kita. Makanya tidak layak kalau ada orang itu sok tahu, sok mengerti. Karena sesungguhnya karakter kita adalah orang yang bodoh ketika diciptakan dan ketika dilahirkan dari perut ibu kita. Kekurangan kita yang pertama ketika kita bodoh, masih ada yang kedua. Kekurangan kita yang kedua itu adalah sesungguhnya kita selalu dikelilingi dengan nafsu yang tidak pernah kita pisah dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup, setiap dia mengharap, setiap dia menghirup nafas, maka bersamaan dengan saat itu dia memiliki nafsu, dan nafsu itu tidak akan pernah pisah dari dirinya sampai dia menutup mata. Saya punya nafsu lawwamah dan nafsul amaratun bisu. Antum pun sama. Antum juga memiliki nafsu yang disebut dengan nafsul lawwamah, nafsu yang tercela, dan nafsul amaratun bisu, nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dan itulah yang menjadi karakter kekurangan kita. Sesungguhnya manusia itu selalu memiliki nafsu dalam setiap ayunan langkah kaki dalam hidupnya. Bisa nggak nafsu untuk dibunuh? Nggak mampu. Kapan nafsu itu akan hilang dalam kehidupan kita? Nafsu hilang dari denyut kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita nanti sudah berpindah ke alam barzakh. Nafsu hilang. Makanya orang di dalam kubur tidak ada yang punya niat untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, karena nafsunya telah mati semenjak dicabutnya ruh dari jasadnya. Kekurangan kita yang ketiga, yaitu adalah sesungguhnya kita ini selalu dikelilingi oleh setan. Dan setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita dan menyesatkan kita dari setiap jalan ketaatan yang telah kita ikrarkan dalam kehidupan kita. Setan itu tidak pernah mengenal masa cuti, dan setan tidak pernah mengenal masa libur. Setiap waktunya setan mengepung kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, untuk menjerumuskan kita kepada perbuatan mungkar dan perbuatan yang Allah murkai, serta mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Dan itulah yang dimiliki karakter manusia. Kita ini bodoh, kita memiliki nafsu, dan sesungguhnya kita ini selalu dikelilingi oleh setan yang mencoba untuk menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Makanya disitulah kita akhirnya paham bahwasanya manusia ketika dia memiliki kekurangan yang begitu besar dalam hidupnya, mengharapkan manusia yang bersih dari dosa itu tidak akan pernah ada. Sesuatu yang mustahil dalam kehidupan, bukan hanya onta ketika masuk ke dalam lubang jarum, tapi termasuk dalam perkara yang mustahil, yaitu adalah ketika ada manusia yang lembar hidupnya itu bersih dari kemaksiatan dan bersih dari dosa. Karena sesungguhnya dengan 3 kekurangan yang kita miliki selaku manusia, saya dan antum pasti adalah orang yang pernah melakukan dosa dan sedang melakukan dosa, dan mungkin sering akan melakukan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya manusia itu lengket dengan dosa dan kemaksiatan karena bodohnya nafsunya dan setan yang selalu menggelincirkan dia dari jalan Allah yang lurus. Maka tahukah kita bahwasanya ketika Allah itu menciptakan kita, walaupun kita adalah makhluk yang lengket dan identik dengan dosa dan kemaksiatan, tapi kita harus paham, ikhwan, kita harus mengerti, wahai ikhwati, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mencari manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah mencari makhluk bernama manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena kalau Allah itu mencari manusia, mencari makhluk yang bersih dari dosa dan kemaksiatan, Allah itu tidak perlu menciptakan kita. Tetapi cukuplah bagi Allah untuk menciptakan malaikat yang Allah sifati malaikat-malaikatnya dengan sebuah firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya.
Kalau Allah itu mencari makhluk di antara manusia ini yang bersih dari dosa dan kemaksiatan, tidak. Karena sesungguhnya Allah nanti cukup menciptakan malaikat. Dan Allah itu kenapa menciptakan kita? Padahal Allah itu tahu bahwasanya saya dan antum akan banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena sungguh di antara tujuan Allah menciptakan manusia selain kita beribadah, Allah ingin melihat ketika manusia itu melakukan dosa dan kemaksiatan, tetapi siapakah yang kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Itulah yang ditunggu dan dijadikan tujuan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Tahukah Allah sebelum menciptakan kita bahwasanya saya dan antum akan berbuat dosa? Tahu. Ilmunya Allah tidak bertepi. Pengetahuan yang Allah miliki tidak memiliki garis finishnya. Malaikat saja sebelum Allah menciptakan manusia, malaikat itu mengerti bahwasanya manusia itu akan melakukan dosa dan kemaksiatan. Perhatikan bagaimana para malaikat ketika mereka berkata kepada Allah, ketika mengetahui Allah itu akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat yang ilmunya tidak mampu dibandingkan dengan ilmunya Allah yang tiada batas. Malaikat itu ilmunya terbatas. Malaikat saja mengetahui bahwasanya manusia ketika akan diciptakan oleh Allah, manusia itu akan berbuat dosa. Makanya malaikat itu berkata kepada Rabbnya ketika mereka mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang kemudian berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, padahal kami setiap waktunya bertasbih dan mengagungkan namamu setiap waktunya. Perhatikan di ayat ini, malaikat pun ternyata kemudian mengetahui bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Kalau malaikat saja mengetahui bahwasanya karakter saya dan antum akan melakukan dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya Allah ilmunya yang tiada batas. Allah ngerti sesungguhnya manusia itu akan mengalirkan darah dan berbuat kerusakan. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita? Walaupun kemudian Allah tahu bahwasanya kita akan berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan, karena sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita supaya kita kemudian melakukan dosa, dan ketika kita berdosa kemudian kita bertobat, dan Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bertobat kepadanya.